Baik, acara selanjutnya kita akan mulai masuk ke acara utama yang akan dipandu oleh moderator kami. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan menyampaikan terkait CV dari moderator kami. Baik, terkait moderator kami ini nanti akan dipandu oleh Kak Sabrina Gina Alifa. Beliau lahir di Salatiga 24 Maret 1999. Latar belakang background pendidikannya tahun 2014 sampai 2017 bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Lalu selanjutnya di tahun 2017 sampai pada 2019 berkuliah di Universitas Negeri Semarang. Lalu terkait pengalaman akademiknya, pada tahun 2018 beliau pernah menjadi asisten praktikum biologi umum. Di tahun selanjutnya juga pernah menjadi asisten praktikum struktur tubuh hewan. Lalu selanjutnya juga di tahun 2020 menjadi asisten praktikum biologi molekuler. Lalu terkait pengalaman organisasi beliau ini, beliau juga pernah menjadi anggota SSC FMIPA UNES, lalu pernah juga menjadi anggota kewirausahaan FMIPA UNES, selanjutnya juga pernah menjadi anggota MIPA English Club FMIPA UNES, pernah juga menjadi sekretaris Familia Biologi UNES, pernah juga menjadi wakil ketua GFC Biologi UNES, lalu juga pernah menduduki sekretaris FMI FMIPA UNES, lalu juga menjadi anggota UNES juga, dan yang terakhir pernah menjadi volunteer mahasiswa bergerak Salatiga. Lalu terkait achievement yang pernah diperoleh Kak Sabrina ini, pada tahun 2019, Kak Sabrina pernah menjuarai satu pekan ilmiah mahasiswa FMIPA UNES. Tahun berikutnya, di tahun 2020, pernah mendapatkan Award Transfer Credit International 1 semester di Malaysia oleh Kemendikbud. Dan selanjutnya di tahun ini, beliau juga meraih dua medal, yaitu medal pertama Gold Medal Asia Inovatif Science Environmental and Entrepreneur Fair, lalu selanjutnya juga meraih Silver Medal Youth International Science Fair. Baik, langsung saja kita serahkan kepada moderator kita, Kak Sabrina, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan rencananya akan melaksanakan diskusi begitu ya. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini saya, Sabrina, akan memandu penyampaian materi dan diskusi dalam acara formasi pada hari ini. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan, serta mengenai sikap kita sebagai seorang muslim. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan melalui video yang ditampilkan di awal, akan saya sedikit sampaikan kembali bahwa saat ini kita memang tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang karenanya ada beberapa kebiasaan yang berubah, mulai dari belanja online, kemudian ada berbagai sampah B3 dan sebagainya yang kemudian meningkat. Tak hanya karena kebiasaan baru kita berupa transaksi online, penggunaan masker yang meningkat, hingga kebiasaan masyarakat kita yang tak selesai, dengan makanan yang mereka miliki memperburuk pandemi ini. Lingkungan makin kotor, ranking Indonesia sebagai penghasil sampah makanan meningkat. Sampah medis meningkat, pengolahan sampah yang masih buruk, dan serentetan dampak buruk lainnya yang perlahan kita rasakan. Nah, di sini kita sebagai seorang muslim sudah secara jelas dan terang sebenarnya memiliki pedoman
yang menuntun kita untuk berbuat baik pada banyak hal termasuk lingkungan. Seperti yang di video tadi sudah disampaikan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30 mengenai manusia sebagai khalifah di buminya Allah, dan juga surat Ar-Rum ayat 41 bahwa yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai pemuda muslim, kita punya andil yang besar atas naik turunnya kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini semakin jelas kita rasakan dampaknya. Apakah kita adalah muslim yang baik ketika pola hidup kita masih saja konsumtif, impulsif, tak berkesadaran, senang dengan yang instan, dan tak bertanggung jawab atas makanan yang kita miliki, hingga belum juga tersadarkan dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir, oleh pemantik kita, yang akan menyampaikan mengenai pembahasan tentang iklim dan adab seorang muslim gitu ya, tentang iklim dan bagaimana cara kita bersikap untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, untuk acara penyampaian materi dan diskusi kita pada hari ini akan dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama yaitu penyampaian oleh pemantik 1 selama 30 menit, kemudian penyampaian oleh pemantik 2 selama 30 menit, dan selanjutnya dilanjutkan dengan acara diskusi terbuka. Langsung saja kita menuju ke acara berikutnya, yaitu penyampaian oleh pemantik 1. Mungkin untuk operator boleh disampaikan mengenai CV dari pemantik 1. Nah, baik. Dari pemantik 1, ada Hajar Fitri Fatimah dari Kader Hijau Muhammadiyah ya, yang akan menyampaikan mengenai konsep eco-thinking, yaitu pengenalan kebiasaan hidup berkesadaran yang lebih ramah lingkungan, kemudian konsep pentingnya hidup ramah lingkungan, kebiasaan buruk mahasiswa tentang lingkungan, dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya. Langsung saja kita sambut pemantik kita yang pertama. Kepada pemantik pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf untuk Kak Hajar, apakah bisa mendengar suara saya? Cek, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah. Mohon maaf ya, ini sinyalnya agak bermasalah dan pencahayaannya kurang. Saya cari posisi dulu ya. Seperti ini. Bisa minta tolong sama co-host buat share screen? Mbak Sabrina? Iya, sebentar ya Kak, ini Oke. Silakan. Siap-siap. Nah,
Sudah. Nggak apa-apa ya ini gambar saya. Yang penting kalian fokus sama PPT dan suara. Ini pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara formasi UKKI yang kedua. Materinya sangat menarik ya, konsep eco-thinking. Adil sejak dalam pikiran dalam mengelola sampah bagi teman-teman UKKI UNES. Langsung saja, bisa slide yang kedua, geser. Nah ini, sustainable living. Ini mengalir saja ya karena temanya diskusi terbuka begitu. Sustainable living, hidup minimalis dan ramah lingkungan. Sesuai dengan yang tadi kita tonton bersama-sama dari brainstorming, teman-teman. Sebenarnya sangat mudah ya, maksudnya apa yang dinamai dan disebut dengan sustainable living. Hidup berkelanjutan, yakni minimalis dan ramah lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat mengelola sampahnya kurang sekali, penyumbang sampah terbesar di dunia yang kedua. Bisa kita lihat kalau di Semarang itu, kalian kalau jalan-jalan ke Jatibarang itu ya, pasti kalau tengok sebelah kanan dari sini, sampahnya menggunung sekali dan pengelolaannya masih sangat minim. Nah, yang dimaksud dengan hidup secara ramah lingkungan ini tidak terlalu langsung ekstrim terus tiba-tiba kita berhenti tidak menggunakan plastik dan sebagainya ya, tetapi lebih kepada aware atau memikirkan beberapa kali sebelum melakukan sesuatu, seperti mengelola sampahnya bagaimana, membeli minuman sampah plastik ataukah harus membawa botol tumbler dari rumah masing-masing. Seperti itu, bisa geser slide yang kedua. Menjalani hidup dengan sadar ada 5 poin di sini. Refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Nah, yang pertama, ini mohon maaf ya, bahasa Inggris saya sangat medok sekali. Nah, refuse ini yang dimaksud adalah sangat sederhana sekali ya. Menghindari pemakaian bahan plastik. Kalau untuk benar-benar tidak memakai kan tidak mungkin. Jadi lebih kepada bagaimana kita cerdas memilih apa saja sih bahan-bahan yang kita kelola bersama, kita pakai setiap hari, dan meminimalisir untuk tidak terlalu menyumbang banyak sekali sampah. Terus poin yang kedua, reduce. Reduce ini mengurangi sampah sedari awal. Bagaimana sih kalau kita ke Indomaret, ke Alfamart, atau kalau anak-anak UNES belinya ke Alfat, ke Rezeki, begitu, belajar untuk membawa tote bag sendiri daripada harus menerima sampah persek dari bapak yang menjual dari toko tersebut. Nah, kemudian yang poin ketiga ada reuse-nya. Seperti sudah diketahui bersama, kalau menggunakan kembali begitu, daripada harus beli yang baru, mending kita menggunakan apa yang ada. Seperti misalkan kalau kebanyakan teman-teman akhwat ini kan biasanya memasak ya di kos masing-masing. Misalkan beli minyak yang literan itu, sampah plastik dari minyak literan tersebut bisa kalian pakai untuk menanam pohon, atau jangan langsung dicampurkan ke tempat sampah, tapi dipilah ini sampah organik atau sampah anorganik. Nah, recycle, daur ulang sampah. Ini biasanya kalau punya banyak sekali botol-botol sampah plastik, kalau teman-teman UKKI biasanya dikumpulkan atau bagaimana ya? Ada yang kalau di UMAI itu kan nanti dijual dan dikumpulkan gitu. Kalau di UKKI bagaimana? Ada yang dari Biro Ekonomi terus kemudian dijual kembali. Nah, kemudian yang terakhir, poin kelima ada road. Nah, di sini kalau teman-teman biologi mungkin paham ya, lebih paham. Mengkompos. Jadi sisa-sisa makanan itu
bisa dibuat pupuk kompos untuk tanaman-tanaman kita. Tuh. Bisa digeser slide yang berikutnya. Nah, one small thing leads to another big thing. Maksudnya apa? Satu hal kecil yang kalian lakukan akan bisa mengantarkan ke hal lain yang lebih besar. Nah, mulai dari adil sejak pikiran, memilah-milah, dan lebih aware lingkungan sekitar, insya Allah akan membawa kalian ke dalam dampak yang lebih besar, setidaknya membantu merawat dan menjaga bumi. Nah, jangan sampai punya pikiran, wah ini susah, zero waste itu hanya untuk kalangan orang-orang atas yang notabene punya banyak uang begitu. Salah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu tidak benar adanya. Konsep zero waste ini mudah dilakukan dan terjangkau oleh semua kalangan. Kalau untuk teman-teman mahasiswa, bisa dimulai sangat mudah sekali dari kos pribadi masing-masing atau yang ada di pesantren, berarti dari pesantren masing-masing. Seperti memilah-milah, kalau misalkan butuh keset ya pakai saja baju bekas yang sudah tidak terpakai, terus ember-ember yang sekiranya sudah bolong tetapi tidak bisa untuk menaruh cucian atau menaruh air lagi, bisa kalian gunakan untuk menanam pohon. Nah, lebih kepada bagaimana sih kita mengelola dan menyadari bahwa sampah itu adalah bagian dari kita yang tidak dapat terpisahkan. Gitu. Bisa geser yang berikutnya. Nah, kebiasaan kita sepertinya banyak sekali, tapi saya tuliskan di sini ada 3 yang poin pentingnya. Paling sering saya jumpai di teman-teman mahasiswa dan anak muda, tidak menghabiskan makanan. Kalau sekarang kan PPKM dan ada aturan hanya 20 menit makan di warung ya, jadi mending kita bawa pulang saja take away daripada nanti kalau teman-teman yang lebih suka menikmati makanan seperti itu 20 menit dirasa kurang. Nah, tidak menghabiskan makanan padahal kita sudah tahu makanan tersaji banyak, ataupun ya sadar diri bagaimana sih kita itu bisa mengkonsumsi separuh atau penuh. Kalau memang tidak bisa mengisi separuh atau tidak bisa menghabiskan satu penuh, ya mending dari awal sampaikan kepada penjualnya kalau kita tidak bisa menghabiskan satu penuh makanan. Jadi Pak bisa yang separuh saja, atau misalkan harganya memang yang untuk satu penuh porsi makanan ya bisa yang separuh bisa dibawa pulang untuk dimakan di lain waktu. Diminimalisir lah untuk tidak menghabiskan makanan yang sudah terhidang di depan kita. Bayangkan saja seperti ini, karena konsepnya sejak dalam pikiran ya teman-teman. Nasi sudah terhidang di dalam piring atau sayur sudah terhidang di dalam mangkuk. Bayangkan saja petani-petani kita mengolahnya dari awal, dari dia menjadi bibit padi, disiangi setiap hari, diberi pupuk dan diolah, dipanen. Dipanen itu kan masih jadi gabah ya, gabah. Baru kemudian dari gabah itu diolah lagi menjadi beras dan didistribusikan ke warung-warung terdekat. Nah, ada pula sayur sudah ditanam di bawah gunung, di lereng gunung, dirawat dengan penuh hati, tapi setelah jadi makanan kok ya kita serta-merta semudah itu untuk nggak habis, nggak enak, atau ini terlalu banyak untuk porsiku yang cuma makan sedikit. Nah, itu kemudian, atau bisa dibayangkan teman-teman yang sedang ada konflik, negara yang sedang berkonflik. Apakah mereka dengan enak hati atau nyaman menikmati satu hidangan di dalam piring bersama keluarga mereka? Kan tidak juga. Jadi, kebiasaan buruk kita yang memang sangat perlu untuk diperbaiki, atau kan tidak semuanya ya kan kebiasaan ini pasti ada yang sudah
sadar diri. Nah, bagi yang sudah sadar-sadar ini, bisa disampaikan ke teman-temannya, kalau seperti ini, mending kalau kamu nggak habis, buat aku aja gitu. Atau bisa disampaikan, kalau memang tidak habis, ya belinya separuh saja. Nah, ini yang poin kedua, budaya asal beli barang. Pasti di sini teman-teman kebanyakan di HP-nya sudah ada aplikasi jual beli online semua ya. Minimal Shopee, Tokopedia, Lazada, dan teman-temannya. Nah, biasanya setiap bulan itu kan ada 8.8, 6.6. Setiap bulannya ada diskon gede-gedean untuk barang-barang tertentu yang sudah ditentukan oleh marketplace masing-masing. Nah, keburu diskon nih, saya pengen beli. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat, nggak terlalu butuh, tapi karena diskon saya yang pengen beli. Nah, nanti ujungnya menumpuk barangnya, pun proses pengirimannya pakai plastik, bubble wrap, dan sebagainya, itu kan kalian sama saja dengan menyumbangkan lebih banyak sampah. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu, ya kira-kira saja apa sih yang sebenarnya sangat ingin aku butuhkan. Nah, poin ketiga, kurangnya kesadaran dan partisipasi hidup ramah lingkungan. Balik lagi ke konsep kalau kita tuh belum aware sama lingkungan, belum sadar, wah bumi kita, perubahan iklim yang tadi sudah disampaikan di video brainstorming seperti itu. Apa sih, misalkan kita memang umurnya paling lama itu 100 tahun pun, itu memang yang umurnya yang diridhoi Allah untuk bisa berumur sampai 100 tahun. Lah, misalkan nanti kita meninggal di umur 60 tahun, kemudian ada anak cucu kita nanti, kita di sini selama hidup terlalu banyak menyumbangkan sampah. Nah, bagaimana nanti kabar nenek moyang sudah mewariskan seperti ini, tetapi generasi kita dapat apa? Kalau contoh nyatanya mungkin karena saya dari pegunungan ya, misalkan dari Wonosobo bisa dilihat, wah kalau daerah dataran tinggi Dieng itu terlalu banyak wisatawan gunung perahu misalkan nih. Kalian bisa tahu sendiri kalau di sana kan banyak sekali wisatawan yang ingin menghabiskan waktu melihat pemandangan sunrise dan sunset. Nah, padahal yang mereka bawa dari rumah masing-masing itu sudah banyak sekali bekal jajan, air mineral, obat-obatan, itu yang dibungkus dengan plastik. Nah, harusnya kan kesadarannya dari rumah masing-masing itu bawa botol sendiri, jerigen yang bisa berisi air, kemudian tempat-tempat makanan yang bisa kalian bawa, misal waktu kalian naik gunung. Jadi kebiasaan kita, poin yang ketiga ini memang masih sangat banyak sekali dijumpai, yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi hidup ramah lingkungan. Nah, yang terakhir nih, apa sih, ini slide terakhir, ini slide-nya hanya untuk membantu saja ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi adanya sampah-sampah yang mengular di dekat lingkungan sekitar kita, seperti itu ya. Pertama mungkin kita bisa sadar diri dari awal, dari diri sendiri dulu, kemudian bisa kita sampaikan ke lingkungan sekitar. Kalau misalkan yang masih ngekos ya bisa untuk bukan mengajarkan ya, kalau itu kan terkesannya karena masih sebaya tidak enak hati, mengingatkan, mengajak untuk kalau misalkan mau belanja ke Indomaret mending bawa tote bag aja daripada kalau misalkan bawa sampah plastik lagi. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi, coba dilihat kalau di kos masing-masing itu sampahnya sudah diolah, dibagi-bagi seperti anorganik dan organiknya atau belum. Kemudian bahasanya tuh untuk kemana-mana bawa air sendiri, daripada kita beli menyumbangkan botol-botol yang sekiranya paling-paling nanti kalau dibawa ke kos seperti itu menumpuk kalau kita tidak ingat ini harus dibuang. Biasanya kalau teman-teman kos kan kalau ada kegiatan lain jadinya
lupa seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya yang paling riskan itu kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan kemana-mana beli, nggak bawa sendiri begitu. Nah, kemudian kalau di kos ya, kalau misalkan mau pergi seperti itu, mending lampu kamar, lampu depan dimatikan. Itu untuk upaya salah satu menghemat energi juga. Nah, sustainable lain yang bisa kita lakukan bisa bepergian dengan cerdas. Nah, memutuskan untuk pergi traveling atau jalan-jalan bagi yang sudah punya kendaraan seperti itu, coba sekali 2 kali untuk coba naik BRT. Nah, kan kalau mahasiswa kan tarifnya murah ya, cuma 1.000 misalkan mau main atau mau, kan ini karena pandemi mau vaksin atau mau cari obat gitu. Seperti itu coba dibiasakan, rasain sensasi naik BRT UNES dari Sampangan naik Gunung Pati kayak apa rasanya. Nah, paling itu sih dari saya. Nanti bisa dilanjut untuk diskusi dan pemateri nanti yang pemateri kedua dari Mas Faris. Seperti itu Mbak Moderator. Baik, terima kasih dari Kak Hajar ya. Terima kasih telah disampaikan tadi secara sekilas kayak gitu ya. Telah disampaikan mengenai bahwa ketika kita ingin mencapai suatu perubahan yang besar pada lingkungan dapat dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, benar. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan kepada pemateri kita yang kedua, pemantik kita yang kedua. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua mengenai peningkatan penumpukan sampah selama pandemi, kemudian pengelolaannya, serta analisisnya dari sudut pandang ekonomi yang akan disampaikan oleh Kak Faris Khulafa. Sebelumnya kepada operator mungkin boleh ditampilkan CV dari Kak Faris Khulafa. Nah, Kak Faris ini merupakan pendiri dari Jepara, merupakan co-founder ya, salah satu pendiri dari Jepara Green Generation yang bergerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan sampah, seperti itu. Mungkin boleh ditampilkan. Nah, Kak Faris ini bergerak di bidang lingkungan dan sampah seperti itu ya. Dan terdapat beberapa pengalaman lainnya. Kesibukan beliau untuk saat ini yaitu sebagai content development associate, kemudian field education consultant, dan public speaker gitu. Selain itu dia juga memiliki pengalaman lain dalam bidang kerelawanan sebagai Head of Scientific and Technology Department di UKM Penelitian UNES pada tahun 2018 sampai 2019 dan juga sebagai Direktorat General Student Executive Board of UNES. Nah, selanjutnya mari kita sambut saja kepada Kak Faris Nurhulafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, suaraku jelas nggak ya? Atau kayak berisik gitu? Jelas, Kak. Oke. Aku background-nya di pantai, jadi biar kelihatan kayak weekend gitu ya. Untuk presentasinya aku bisa dibantu atau aku presentasi sendiri? Mungkin bisa dibantu kali ya? Iya, bisa. Ya. Mungkin yang bertugas sebagai operator boleh untuk di-share screen. Semisal sinyalku hilang nanti minta tolong diingetin ya. Soalnya aku
takutnya sinyalnya hilang gitu tiba-tiba di tengah jalan. Ya sambil nunggu mungkin aku mau menyapa dulu ke teman-teman semuanya. Sebelumnya salam kenal, nama aku Faris Nukulafa dan senang sekali. Aku mau apresiasi dulu untuk organisasi UKI karena mau mengadakan seminar ini. Karena kan memang tiap organisasi kan pasti punya fokus dan brandingnya masing-masing ya. Dan UKI mungkin kesannya lebih ke kerohanian Islam gitu, tapi mereka juga concern di bidang-bidang yang selain brandingnya mereka atau bidang yang role utamanya mereka, di mana mereka mengadakan acara yang sifatnya temanya mungkin ke arah lingkungan gitu. Jadi saya mau apresiasi itu dulu. Itu membuktikan bahwa setiap organisasi itu bisa berlaku inklusif terhadap semua isu dan bisa beradaptasi dengan isu yang sedang tren kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga mau apresiasi ke teman-teman semuanya yang telah hadir di acara pagi hari ini. Beberapa mungkin ada yang mahasiswa atau mungkin ada dosen kali ya. Ada dosen ya, Dea? Sepertinya kebanyakan dari mahasiswa, Kak. Oke. Kalau banyakkan mahasiswa mungkin aku rada enjoy ya. Kalau ada dosen, siapa tahu ada dosen, jadi aku mau minta izin dulu kepada yang bersangkutan untuk istilahnya mempresentasikan sesuatu gitulah ya. Kalau ada yang salah nanti mohon untuk diingatkan. Udah belum ininya? Nah, terus juga aku sebagai, tadi udah dikenalkan, cuma mau kenalan dikit aja. Jadi memang betul, aku bersama teman-teman di komunitas Ciparagin Generation masih dan terus akan membuat konten dan informasi serta membuat program kerja yang tujuannya untuk menyadarkan masyarakat terhadap isu sampah dan juga lingkungan. Cuma memang aku mau mengklarifikasi sesuatu bahwa aku memang co-founder, jadi bukan foundernya. Kemarin di pamfletnya terusnya founder sebelumnya. Jadi aku mau klarifikasi itu dulu. Dan kita udah berdiri sejak tahun 2019 ya, dan sekarang berjalan ke tahun yang ketiga gitu. Terus juga kesibukan yang lain, aku sekarang kerja di Ruang Guru teman-teman sebagai content development, jadi dia yang bikin kontennya. Cuman udah sekitar 2 tahun ini WFH, kurang lebih. Belum 2 tahun sih, lebih 1 tahun lebih, 7 bulan kalau nggak salah udah WFH. Dan juga aku alumni dari Universitas Negeri Semarang, jurusan PGSD tahun 2015 masuknya, terus lulus tahun 2019 gitu. Oke, ini udah ya. Jadi hari ini aku diminta untuk panitia untuk menjelaskan 3 hal. Next aja langsung. Dalam judul sampah di era pandemi gitu. Aku perkenalan dulu, tadi udah dikenalkan tapi nggak perkenalan lagi aja. Kalian bisa panggil aku Faris. Aku pakai foto profil IG-ku karena memang ya aku suka aja pakai foto itu. Tadi udah aku jelasin, aku content development di Ruang Guru, terus co-founder Ciparagin Generation dan alumni PGSD UNES. Nah, karena aku anak UNES nih, jadi harapannya teman-teman semuanya di sini mungkin lebih lebih nggak sungkan gitu, misal nanti ada diskusi atau ada apa, karena sama-sama UNES gitu. Ataupun yang non UNES juga nggak masalah, karena aku juga masih muda kan ya, jadi kayak ya santai aja gitu. Terus di bawahnya ada tulisan dikit, sebenarnya aku mau disclaimer bawahnya dikit. Dikebawahin, nah itu disclaimer bahwa aku bukan expert di bidang ini. Aku cuma, ya tadi yang aku bilang, aku cuma seorang co-founder Ciparagin Generation yang mungkin bukan peneliti, bukan ahlinya di bidang persampahan atau lingkungan. Aku nggak pernah ngelakuin riset atau penelitian sebelumnya. Dan semua yang akan aku jelaskan nanti itu bersekunder, dan makanya aku sangat menghimbau teman-teman untuk melakukan riset ulang atau triple check, bahkan bukan double check, tentang apa yang aku katakan nanti gitu. Jadi memang kita sama-sama belajar di hari ini. Ya, kita sama-sama belajar hari ini dengan materi yang udah aku riset seperti itu.
apa aja yang kita akan pelajari. Jadi yang ketiga adalah dampak pandemi, peningkatan sampah, dan upaya yang bisa kita lakukan. Aku mau highlight juga apa yang disampaikan sama materi sebelumnya, itu udah bagus dan udah komprehensif sebenarnya terkait eco thinkingnya. Jadi mungkin aku akan nanti mempertegas beberapa hal yang semoga itu bisa menguatkan kembali kesadaran kita dan juga menambah informasi dari teman-teman semuanya. Nah, itu juga ada satu topik sebenarnya dari teman-teman UKI yang minta aku jelaskan, itu terkait analisis ekonomi. Nah, mungkin aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, jadi mungkin nanti seadanya aja, dan aku sangat berharap sekali di akhir sesi nanti di mana ada sesi diskusi ya, sesi pertanyaan dan jawaban, itu juga aku mengharap teman-teman untuk tidak hanya bertanya tapi juga bisa memberikan pendapatnya atau thoughts-nya terkait topik ini gitu. Karena aku yakin sekali ketika kita berhadapan dengan mahasiswa, mereka juga punya some kind of the opinion yang bisa untuk didiskusikan. Jadi tidak hanya pertanyaan aja. Itu terus next yang sebelumnya aku ada kayak satu kode gitu. Slide sebelumnya. Jadi aku tuh kalau semisal webinar atau apapun aku suka kayak interaktif gitu, pengennya tuh interaktif, gak cuma dari aku aja. Jadi di atas aku itu ada kayak simbol, di atas fotoku tuh ada simbol kayak chat gitu ya. Yang di atas foto itu yang samping pojok kanan itu kayak simbol chat gitu kan. Nah kalau misal ada simbol kayak gituan nih, aku tuh berharap teman-teman tuh aktif gitu di kolom chat. Jadi boleh ngechat apapun di kolom chat ketika ada simbol kode ini gitu, yang di atas foto ini. Ya, karena tadi yang aku bilang bahwa aku sangat mengharapkan teman-teman untuk bisa aktif, interaktif, dan karena di sini aku bukan expert, jadi tidak ada kesan menggurui gitu, atau tidak ada kesan bahwa aku tuh lebih tinggi daripada teman-teman, tapi kesannya adalah aku adalah teman yang sebelumnya udah riset dan ingin menyampaikan apa yang aku dapatkan gitu. Next. Next-nya kita akan bahas bab yang pertama, yaitu mengenai dampak dari pandemi. Kita tahu ya teman-teman ya, bahwa pandemi itu benar-benar merubah banyak sekali hal gitu. Ya udah next nih. Slide keempat. Nah, ini kan banyak banget hal yang berubah gitu kan. Termasuk di aku sendiri, bahwa yang sebelumnya mungkin aku harus ke Jakarta dan lain sebagainya, cuman karena pandemi jadi aku harus di rumah dan menjalani WFH gitu. Dan dampak dari pandemi ini tuh banyak sekali teman-teman, yang salah satu yang aku mau highlight adalah transaksi belanja online yang semakin hari itu semakin meningkat. Bahkan ada yang riset Nielsen Indonesia yang menunjukkan bahwa transaksi dari Harbolnas itu mencapai 11,6 triliun, atau nilainya meningkat 2,5 triliun atau 27,4% dibandingkan tahun 2019. Nah ini mungkin ya wajar ya, karena Harbolnas itu kan marketingnya gratis ongkir, kemudian juga dia banyak diskonnya dan sebagainya, flash sale juga banyak-banyakan, terus juga kadang ada yang beli handphone cuma berapa ratus ribu tapi harus cepet-cepetan banget gitu. Itulah yang meningkatkan transaksi Harbolnas itu meningkat gitu. Ya sebenarnya itu nggak masalah juga sih, karena kadang kan orang itu belanja itu kayak butuh momentum nggak sih? Kayak misalkan kami tuh pengen belanja sesuatu, pengen beli HP lah, tapi kayak nunggu momennya. Nah, Harbolnas ini bisa dijadikan momen oleh si marketplace ini untuk orang-orang itu bisa beli gitu. Karena momennya pas, yaitu pas Harbolnas gitu. Padahal kalau kalian pikir ketika hari biasa dan juga Harbolnas itu kayak nggak begitu banyak perubahan. Artinya adalah ketika ada garis ongkir itu kayak sama aja gitu dengan yang lainnya. Ataupun dia diskonnya juga sama aja gitu. Dan bahkan kadang orang itu nggak sadar dengan adanya Harbolnas, dan ketika dia ada Harbolnas, kayak mumpung Harbolnas jadi beli semuanya gitu. Padahal dia cuma butuhnya 1 atau 2 aja. Tapi dia gara-gara Harbolnas beli semuanya. Karena apa? Karena tadi momentum yang dimanfaatkan sama e-commerce untuk orang-orang itu tuh beli. Nah, supaya kalian tidak dimanfaatkan, kalian harus sadar dengan momentum itu, bahwa tidak harus untuk beli saat Harbolnas itu, tapi memang belinya saat memang butuh. Itu yang perlu harus sadari. Dan kenapa ini terjadi? Karena memang Indonesia tuh sekarang suka banget pakai e-commerce gitu. Bahkan ada yang We Are Social, dia melaporkan bahwa Indonesia itu berada di urutan pertama negara dengan pengguna internet yang suka berbelanja lewat e-commerce.
Padahal kalau dibandingkan dengan negara yang lainnya, itu tuh tingkat kecepatan internet kita itu tuh sangat jauh berbeda gitu. Kita mungkin dari yang negara yang disebut itu adalah Inggris, kita kecepatan internetnya mungkin jauh dibandingkan Inggris, tapi pembelian lewat e-commerce-nya itu lebih tinggi kita. Jadi makanya lebih tinggi itu bukan hanya jumlahnya ya, tapi lebih tinggi itu adalah persentasenya. Bentar, bateraiku belum colokin. Sorry. Nah, jadi aku mau ngulangi lagi bahwa yang tertinggi itu bukan banyaknya orang yang beli, tapi persentasenya. Disebutkan itu sekitar 80-an% orang Indonesia itu memang yang menggunakan ini ya, internet itu pernah menggunakan e-commerce gitu. Jadi makanya minatnya sangat tinggi dan pasarnya sangat tinggi. Next-nya, nah terus kira-kira nih dari kalian nih, apa saja sih transaksi terakhir kalian selama berbelanja online? Boleh diramein ya di chatnya. Mungkin aku cerita aja, jadi transaksi terakhir belanja onlineku itu adalah makanan sebenarnya. Jadi itu ada temanku yang usaha, terus bukan temanku sih, tapi temannya temanku usaha, terus aku kayak beli makanan di situ. Dan karena emang aku suka dengan makanan itu gitu. Kalau kalian kira-kira apa nih terakhir transaksi belanja online-nya? Ini sepertinya ramai banget ya ini ya yang jawab ya. Mungkin untuk teman-teman boleh ditulis di kolom chat juga ya. Kalau dari aku sendiri terakhir kemarin beli masker online, Kak. Masker ini untuk apa? APD apa sih? Bukan APD ya? Maksudnya apa, beli masker bukan masker yang kosmetik ya, tapi masker yang untuk ini. Untuk apa? APD. Kok APD? Oh ya, masker ini kan, maksudnya masker buat yang menghandle corona itu kan? Iya gitu, yang terakhir. Oke. Nah, kira-kira kapan tuh Dek kamu? Kemarin sih. Kemarin ya, jadi kayak barusan banget. Nah, jadi memang bisa dibuktikan sendiri ya teman-teman ya, bahwa riset yang mengatakan dalam skala yang luas tadi, yang skala seluruh Indonesia, bahwa ternyata memang terbukti di terdekat kita yang saat ini webinar aja, memang banyak yang melakukan transaksi belanja online gitu. Karena memang kesadaran akan belanja online ternyata lebih mudah dan lebih murah dan sebagainya. Dan karena pandemi ini, jadi seolah-olah semuanya tuh bertransaksinya tuh lewat online semua. Jadi kata online itu seolah menjadi teradaptasi di setiap apa yang kita lakukan gitu. Termasuk belanja dan sebagainya. Next, kemudian dampaknya seperti apa sih dari belanja online ini? Padahal teman-teman, kalau kita pikir ya, dengan adanya pandemi ini, penurunan sampah itu menjadi turun gitu. Timbulan sampah yang ada itu menjadi turun karena adanya pandemi ini. Itu berdasarkan rilis dari Asosiasi Zero Waste Indonesia di beberapa daerah. Itu tuh malah turun. Karena apa? Karena kan bisa dipikirkan sendiri ya, bahwa banyak warung-warung yang harus dipaksa tutup di jam-jam tertentu. Kemudian juga nggak banyak orang yang pergi ke mall, atau nggak banyak orang yang melakukan aktivitas di luar. Sehingga sampah yang ditimbulkan itu semakin sedikit gitu. Timbulan sampahnya itu semakin sedikit. Nah, terus apakah pandemi ini itu malah menguntungkan dalam segi sampahnya? Karena timbulan sampah menjadi sedikit hariannya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan nih. Kemudian selanjutnya, jadi ini ada beberapa kota yang ada penurunan sampah gitu. Di Bogor, dia ada penurunan timbulan sampah sampai 100 ton per harinya, dan pasar juga, apalagi di Denpasar ya, yang emang dia fokusnya ke arah pariwisata gitu. Kemudian Jakarta juga penurunan sampahnya sampai 1.500 ton ya, 500 ton per hari. Itu gara-gara pandemi. Nah, kira-kira dari dua kasus itu nih, kira-kira dampak dari pandemi menurut kalian apa? Dari yang belanja online semakin meningkat, tapi ternyata volume sampah semakin turun gitu. Next.
Kalau volume sampah menurun, kira-kira apa masalah sampah lain yang ditimbulkan oleh pandemi? Jawabannya ada yang skincare, jilbab, baju, buku. Udah beda pertanyaan ya teman-teman, jadi bisa aktif lagi ya. Ini pembicaranya demanding soalnya, ini harus aktif gitu. Kalau nggak aktif, ya harus aktif. Apa nih kira-kira dampaknya? Ayo tebak-tebak aja. Wah ini audiensnya kayak ngerasa mikir ya, ini pembicaranya gini banget ya. Boleh deh Sabrina lagi, kira-kira dampaknya apa ya Sabrina ya? Mungkin itu tadi ya Kak, karena mau tidak mau harus selalu menggunakan APD kan. Apalagi masker sekali pakai kayak gitu kan jadi banyak banget. Terlebih untuk nakes yang APD-nya lebih kompleks lagi, pasti itu menimbulkan banyak banget limbah kayak gitu. Ya betul banget apa yang dikatakan Sabrina itu, terus juga Salma, sampah masyarakat seperti preman. Ini perlu dielaborasi lagi ya sepertinya ya pernyataan Salma ini, maksudnya sampah masyarakat seperti apa. Mungkin memang benar, mungkin preman semakin bertambah karena kriminal mungkin kali ya yang dimaksud Salma, karena banyak hal yang penurunan gitu. Oh ya nggak bisa kerja, jadi mungkin banyak kriminalisasi gitu atau yang alih profesi. Mantap juga ya Salma ini analisis dari segi sosialnya ini emang mantap gitu. Yang lainnya nggak apa-apa kalau mau tambahin. Jadi aku, ya sama-sama Salma. Next, jadi benar apa yang dikatakan Sabrina tadi, bahwa memang terjadi volume sampah medis yang semakin meningkat gitu. Jadi ada hasil survei LIPI yang menyatakan bahwa sampah medis yang semula tidak ada di muara sungai, kini naik mencapai 16% dari sampah yang ditemukan pada Maret hingga April 2020. Ini juga terjadi kemarin ketika melakukan coastal clean up, teman-teman. Jadi yang sebelumnya coastal clean up-nya tuh kebanyakan mungkin sampah kayak kayu-kayuan gitu yang apa namanya terbawa arus sungai, kemudian sampah kayak pampers dan sebagainya udah biasa banget. Terus sampah straw, plastik, sachet dan lain sebagainya. Tapi kemarin pas kita coastal clean up tuh juga banyak yang sama-sama yang medis, kayak pastinya masker yang sekali pakai, kemudian yang masker itu banyak banget. Jadi makanya apa yang dikatakan sama LIPI ini itu memang beneran terjadi, dan itu terjadi di Jepara ketika kita melakukan coastal clean up gitu. Dan gak hanya LIPI yang memvalidasi, yang mengkonfirmasi ini, juga ada riset lain yang menyatakan next dari Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya, dia juga memvalidasi pernyataan dari LIPI, riset dari LIPI menguatkan next. Next mungkin ya. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa terdapat kenaikan limbah medis 30-50% gitu. Dan itu laporan di 34 provinsi. Dan itu memang terjadi karena memang apa ya, kita penggunaan masker kan bisa sehari, bisa mungkin minimal sekali lah ya kalau memang orangnya, enggak deh aku mau bilang orangnya, tapi mungkin sekali atau 2 kali, atau mungkin karena anjurannya 4 jam sekali ganti gitu. Jadi sangat wajar kalau terjadi peningkatan sampah medis gitu. Next-nya. Jadi makanya sangat wajar untuk terjadinya peningkatan sampah medis. Selain peningkatan sampah medis, juga dampak dari belanja online itu sendiri. Jadi terdapat riset yang menyatakan bahwa belanja online yang berbentuk paket itu naik 62%, dan juga layanan antar makanan melonjak 47%. Ini wajar terjadi, dampaknya terjadi karena memang kita tahu sendiri ya bahwa makan di tempat sekarang dibatasi gitu, 20 menit kan ya, jadi rada effort gitu kalau makan di tempat. Jadi makanya banyak yang menggunakan layanan antar makanan, layanan antar makanan, dan juga belanja online berbentuk paket gitu. Next-nya. Dan dengan kondisi yang semacam itu, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Nah, ayo dong, aku mau lagi teman-teman untuk aktif. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena sebenarnya aku rasa teman-teman itu udah paham gitu apa yang bisa dilakukan dan lain sebagainya. Di sini aku kayak cuma menegaskan kembali atau menguatkan kembali
apa sih alasan kenapa kita harus melakukan itu gitu. Jadi boleh teman-teman untuk menginformasikan apa sih yang kayak bisa dilakukan terkait kondisi yang demikian aku sampaikan. Ada dari Zulfa Naurah Nazifa, bawa tempat sendiri atau pinjem mangkok mamangnya gitu. Iya sih, bisa sih, tapi mungkin konteksnya bukan minjem ya. Karena udah disediakan juga kan ya Zulfa. Mungkin itu bahasanya minjem ya, istilah minjem. Bisa. Masak sendiri, nggak beli, bisa. Bawa botol sendiri, makan di tempat. Boleh, yang lainnya boleh menambahkan. Nanti aku akan tinggal menyimpulkan gitu. Salma puasa. Oh ya, mantap sekali Salma ini memang. Karena kita nuansanya UKI ya, jadi memang nuansa Islami itu sangat kental gitu. Bawa tote bag pas saat belanja. Ya, oke. Afia Tunisa juga bagus sekali bawa tote bag pas saat belanja. Nggak belanja, Zulfikar ini lebih ke hemat ya. Tapi juga mantap, karena memang nggak belanja itu teman-teman, itu adalah bentuk kesadaran terhadap finansial yang kita punya dan juga kesadaran akan lingkungan juga. Karena kalau belanja kebanyakan, itu akan menimbulkan tadi yang dampak-dampak yang disebutkan tadi. Jadi Zulfikar ini tidak hanya mengatasi satu masalah, tapi juga masalah lainnya terkait finansial juga gitu. Jadi mantap sekali ini Zulfikar. Beli kantong kain di toko yang kita datengin. Si Zulfa ini juga bagus juga beli kantong kain, cuman konsepnya adalah jangan beli terus gitu, tapi konsep dari zero waste atau eco thinking itu adalah reusable gitu. Jadi reusable, konsepnya seperti ini, reusable, minim dampak, reusable sampai yang dampaknya paling minim. Jadi usahakan nggak beli terus, tapi menggunakan apa yang udah ada gitu. Memperbaiki mental yang suka belanja. Itu juga betul yang nasihat. Supaya packing lebih... iya, ini Uki. Uki siapa nih? Saya, Kak. Oh, Sabrina. Belanja di tempat yang dekat, Kak, supaya packing lebih sederhana dan mengurangi emisi karbon karena pengangkutan jarak jauh. Ini juga benar banget apa yang diomongin Sabrina. Jadi teman-teman kemarin pas waktu Lebaran ya, itu kan dia lagi tren terkait pengiriman hampers kan, kalau teman-teman ingat. Itu ada salah satu aktivis lingkungan juga, Afutami, aku follow juga, dia tuh kayak meng-highlight isu ini, yang menyatakan bahwa ketika kamu mengirim hampers, usahakan tuh ada beberapa hal untuk mengurangi emisi karbon, yaitu pilih yang dari tempat yang dekat. Misal kamu ngirim ke Jakarta nih, ya udah pilih aja toko-toko yang mungkin di daerah Tangerang mungkin atau mungkin daerah Jawa Barat dan sebagainya, daripada kamu kirim dari rumah, karena itu akan mengurangi pengangkutan yang jarak jauh. Dan juga misal dia pakai Gojek aja nih, kan dia mungkin hanya istilahnya bisa lebih cepat gitu daripada harus mengangkutan yang pakai ekspedisi lain yang mungkin butuh waktu yang lebih lama dan juga cost-nya akan lebih besar. Ya, aku follow Kak Afu juga sih. Jadi itu bagus tuh konten-kontennya. Jadi betul apa yang dibilang sama Sabrina ini. Atau mungkin teman-teman karena masih mahasiswa ya, kan kita lagi sering-sering tuh. Bukan lagi sih emang masa-masa sidang atau masa-masa sempro dan lain sebagainya. Nah itu bisa tuh kalau mungkin mau kirim-kirim barang, pilihlah dari tempat-tempat yang terdekat juga dari tempatnya dia. Jadi nggak usah kamu kirim langsung dari rumah. Itu betul banget. Ada lagi boleh pakai besek atau daun talas buat bungkus daging kurban, Kak. Nah itu juga bagus juga yang besek dan daun talas. Karena aku tuh berharap kedepannya kan ini kan banyak generasi muda kita kan terekspos dengan hal semacam ini, terekspos dengan climate change, terekspos dengan pemikiran zero waste atau less waste atau pemikiran yang ramah terhadap lingkungan. Nah, aku tuh berharap teman-teman yang ada di sini kedepannya nanti ketika jadi bagian masyarakat punya power, punya daya ketika ada acara-acara di masyarakat
teman-teman bisa kayak menginisiasi, oh bisa nih pakai besek dan daun gitu. Karena itu juga terjadi di aku sekarang, ketika aku tidak punya power di rumah dan sebagainya atau di masyarakat itu untuk sekarang susah gitu. Tapi nanti mungkin siapa tahu aku punya power dan dipandang di masyarakat itu akan ketika dengan pemikiran itu bisa menginisiasi hal tersebut. Jadi makanya teman-teman semoga tetap konsisten sampai tua nanti ya dan menginisiasi hal-hal yang sifatnya impactful, as simple as pakai besek ketika pas kurban gitu. Seperti yang diomongin sama Afiatun Nisa. Pakai sendok garpu tepung dari tepung beras. Ini juga keren banget nih si Zulfa. Ini aku belum pernah nemuin sih dari tepung beras seperti apa. Yang aku tahu mungkin dipakai lem ya dari tepung, dari salah satu jenis tepung gitu. Tapi kalau sendok ini menarik juga ya kalau bisa gitu. Udah banyak sebenarnya yang tahu gimana caranya dan sebagainya. Next-nya. Next. Aku cuma pengen saya menegaskan sih, dari apa yang teman-teman udah tahu itu apa sih yang sebenarnya perlu kita tegaskan. Ini udah disinggung tadi sama pembicara sebelumnya bahwa teman-teman harus memiliki kesadaran akan dampaknya dan pilih aksi yang bijak. Itu yang kayak penting gitu. Mungkin teman-teman pernah nggak sih mendengar konsep tentang mindfulness atau be conscious? Jadi sadar utuh dengan apa yang kita lakukan saat ini dan dipikirkan juga kira-kira apa sih aksi yang bijak dan dampak ke depannya gitu. Jadi berpikir secara sustainable. Tadi yang udah dibilang sama pembicara sebelumnya. Jadi be conscious, sadar dengan apa yang kita lakukan. Next-nya adalah, jadi misalkan nih, kayak pas kamu melakukan next, kayak kamu pas waktu mau buang makanan nih, kamu juga harus sadar gitu. Kira-kira kalau aku buang makanan seperti ini, apa ya dampak yang akan terjadi gitu. Jadi nggak hanya kamu makan dan dibuang aja, tapi juga sadar dengan dampaknya yang akan terjadi. Be conscious dengan itu. Dan sadar ini juga pada akhirnya berpengaruh terhadap pas kamu mau ambil makan. Kira-kira sebanyak apa ya yang bisa aku habiskan gitu. Jadi supaya kamu nggak menghabiskan banyak makanan juga, tapi juga kamu dari awal sudah sadar kamu akan makan itu seberapa banyak. Jadi nggak diambil semua juga. Itu yang pertama. Jadi kesadaran sebelum melakukan, kemudian juga saat melakukan dan setelah melakukan itu sangat penting sekali terhadap pemikiran untuk merubah kalian atau supaya teman-teman tuh bisa apa ya istilahnya memberikan dampak meskipun itu terkecil. Karena apa? Karena misalkan next nih. Karena ketika kalian makan dan membuang makanannya, proses dari pembuatan makanan itu memerlukan biaya yang tinggi juga loh teman-teman. Atau bukan hanya biaya, tapi juga effort yang tinggi juga. Next-nya, ketika kalian makan dan membuang makanan itu, coba difikirkan, ini mungkin agak lebay, tapi coba difikirkan berapa banyak sih effort atau usaha yang diberikan si petani ini untuk menghadirkan beras yang ada atau menghadirkan nasi yang kamu makan itu gitu. Jadi sadar dengan itu sehingga kamu akan mulai dari sekarang atau mulai dari kemarin-kemarin udah, jadi kalau ambil makanan dikit aja, itu memang benar-benar kamu bisa habiskan. Itu. Jadi difikirkan dampak ke depannya. Next-nya. Atau pas kamu kayak simpelnya minum pakai sedotan plastik gitu ya. Itu kan kayak hal yang simpel sekali dan itu sangat mudah sekali gitu. Karena kamu tinggal minta sedotan ke orangnya, ke warung tersebut dan dia akan kasih, tanpa minta pun dia akan kasih gitu. Itu sesimpel itu, seenak itu hidupnya, minum pakai sedotan dan sebagainya. Cuman ya teman-teman, aku mau bahas lagi bahwa salah satu sampah yang mungkin terbanyak aku temukan ketika Kosal Kinap dan sebagainya itu sedotannya banyak sekali, terutama di Jepara ya, karena banyak warung-warung di situ. Jadi makanya teman-teman semuanya itu
mesti sadari dampaknya. Salah satu dampaknya itu apa ketika teman-teman minum dengan sedotan. Jadi ada salah satu video, tapi videonya rada ribet ya kalau muter video, jadi foto aja, next. Jadi pernah ada yang menemukan bahwa ini adalah kura-kura dan ternyata pas itu yang putih-putih itu adalah sedotan yang nempel di hidungnya teman-teman. Jadi ternyata sedotan yang kayak di warung teman-teman itu bisa loh sampai melukai kura-kura ini yang mungkin dia bisa menghasilkan anak yang banyak, yang bisa berpengaruh terhadap kelestarian alam, tapi gara-gara sedotan teman-teman dia merasakan kesakitan yang semacam ini gitu. Jadi makanya ketika di warung dan sebagainya, as simple as bilang bahwa nggak usah pakai sedotan Bu, aku minum langsung dari mulut aja dan sebagainya. Itu kan kayak hal yang kita lakukan dulu kan sebelum adanya sedotan. Jadi makanya teman-teman bisa kayak langsung minum dari gelasnya aja gitu. Jadi nggak harus ambil pakai sedotan stainless dan sebagainya. Kalau iya bagus, kan itu bisa dipakai berulang-ulang. Gitu. Next-nya, selain makan dan juga minum, ini aku hal yang basic-basic banget pas berbelanja juga. Jadi ketika mau berbelanja juga kalian harus pikirkan sama ketika makan tadi. Kalian harus pikirkan kira-kira berapa banyak ya yang aku akan bawa belanja sehari ini. Apa aja yang aku mau belanja hari ini gitu. Jadi ketika itu kalian pikirkan, kalian tentu akan memikirkan kira-kira seberapa besar tas yang mau aku bawa. Kira-kira seberapa banyak uang yang mau aku keluarkan gitu. Jadi be conscious dan be mindful dengan apa yang akan kamu belanjakan gitu. Next. Nah, ini dampak dari kalian yang membuang sampah sembarangan dan ternyata termakan oleh paus. Ya mungkin banyak sekali beritanya yang paus dilihat ternyata isinya adalah plastik semua perutnya gitu. Next. Nah, apa yang aku sampaikan tadi dari info-info dan lain sebagainya itu tuh kalian bisa kepoin lagi di IG-nya Jepara Generation. Itu kita banyak ngadain acara-acara dan kita juga banyak nge-share postingan-postingan. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh informasi lebih banyak terkait bagaimana hidup yang dengan pemikiran ramah lingkungan itu, kalian bisa follow dari Jepara Generation gitu. Follow-nya ini nggak perlu follow aku karena nggak penting juga isinya. Ini lebih penting ini Jepara Generation buat di follow. Karena insya Allah semoga kita tetap konsisten untuk menyebarkan atau tetap menyadarkan masyarakat terkait isu sampah ini. Meskipun namanya Jepara Generation, kita juga fokusnya nggak cuma di Jepara aja. Kita fokusnya di Jepara aja, tapi juga untuk kontennya itu bisa konten di IG-nya ya, itu bisa juga dicerna oleh daerah lain juga gitu. Jadi nggak melulu orang Jepara yang harus follow. Next-nya. Nah, ini tinggal ke kalian nih, apa sih hal kecil yang bisa kalian lakukan gitu. Kalian nggak perlu buat komunitas kayak aku, kayak bikin komunitas Jepara Generation, atau kalian harus kayak langsung punya perubahan yang yang besar gitu dan sebagainya, atau kalian langsung marahin orang-orang yang pakai sedotan gitu. Nggak tahu itu benar apa salah, tapi terserah kalian lah ya. Yang jelas aku menuntut kalian, bukan menuntut ya, aku mengencourage teman-teman, mendorong teman-teman untuk melakukan hal kecil dimulai dari pemikiran kalian tadi yang harus sadar atau be conscious dengan apa yang kalian lakukan, dan coba terapkan apa yang di kolom chat tadi yang sempat kita diskusikan bersama. Kira-kira kalian bisa nggak ngelakuin itu secara konsisten gitu. Jadi aku mendorong teman-teman tidak melakukan hal yang besar, hal yang kecil aja, tapi itu beneran kalian lakukan gitu. Dan juga kalian boleh untuk ngingetin teman kalian, tapi juga aku jarang sih ngingetin temenku, kayak misal kayak makan gitu ya, kayak pakai sedotan gitu. Aku juga kayaknya nggak pernah deh, akhir-akhir ini sih kayak nggak pernah, kamu jangan pakai sedotan plastik dong, kayak gitu juga enggak juga sih. Kayak
ya ditunjukkan dengan perilaku kita aja gitu. Karena kadang dia nggak minta untuk diingatkan juga kan, atau nggak minta dikasih saran juga kan. Jadi juga aku nggak pernah ingatkan, dimulai dari diri teman-teman semuanya. Dan ketika aku kayak di restoran atau kafe gitu ya, ketika aku nggak pakai sedotan, mereka tuh kayak tanpa kita ngomong, kamu nggak pakai plastik dong gitu, mereka kayak udah bisa sendiri gitu, kayak udah tahu sendiri, oh Faris nggak ini nih, jadi nggak usah gitu. Jadi tanpa diingatkan pun dengan perilaku kita, teman-teman kita tuh, teman-temanku sih, nggak tahu kalau teman-teman kalian tuh bisa sadar sendiri gitu. Itu kalau dari aku. Tapi boleh kalau mengingatkan tuh juga bagus gitu. Jadi bersyiar. Itu aja sih kalau dari aku. Pas jam 10 selesai. Jadi selanjutnya aku serahkan ke Sabrina. Baik, terima kasih kepada Kak Faris yang sudah menyampaikan materi yang menarik sekali kayak gitu ya. Kemudian kita juga diingatkan lagi mengenai mindfulness dan be conscious untuk sepenuhnya sadar atas apa yang kita lakukan kayak gitu ketika kita akan menggunakan sesuatu atau membeli sesuatu seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi terbuka. Diharapkan teman-teman dapat berpartisipasi untuk dalam diskusi ini. Sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan sedikit peraturan dalam diskusi ini ya. Yang pertama yaitu apabila hendak bertanya, teman-teman boleh menyampaikan di kolom chat atau mungkin menggunakan fitur raise hand yang kemudian nanti akan dipilih seperti itu. Kemudian sebelum mengajukan pertanyaan, silahkan menyampaikan nama dari teman-teman. Selain itu, untuk pertanyaan dalam diskusi nanti, teman-teman juga boleh untuk menanggapinya. Jadi untuk tanggapan dapat teman-teman yang lain ataupun dari pemateri. Untuk itu, saya persilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin boleh bertanya tentang apapun ya, karena di sini kita akan berdiskusi kayak gitu. Atau mungkin ada yang penasaran tentang sesuatu, atau apa mungkin yang sudah dilakukan oleh Kak Hajar tadi, atau Kak Faris juga, atau mungkin tentang apa yang dilakukan di Jepara Green Generation kayak gitu. Siapa tahu ada yang ingin menerapkannya di lingkungan masing-masing, atau bagaimana kayak gitu. Atau mungkin ada yang ingin cerita atau menyampaikan mengenai pengalamannya berkaitan dengan isu lingkungan ini juga dipersilahkan. Jadi sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tanggapan atau pertanyaannya. Iya, disilakan kepada Salma bila ingin bertanya. Akan saya bacakan pertanyaan dari Salma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rizkia. Kak izin bertanya, Indonesia ini kan tadi dikatakan memiliki proses pengolah sampah yang masih digolongkan buruk. Namun kami yakin sebenarnya pemerintah sendiri sudah memiliki banyak program eco-thinking seperti reuse produk sampah bisa dijadikan barang baru bernilai uang. Lalu menggunakan sedotan stainless steel, menciptakan plastik dari kulit singkong, dan lain-lain. Namun, kenapa nyatanya Indonesia masih banyak penumpukan sampah hingga menimbulkan banjir, sampai banjir yang ada di berita bisa berupa kasur kapuk? Apakah awareness yang diciptakan pemerintah kurang menginspirasi masyarakat? Dan kenapa sampah-sampah tersebut tidak bisa dialihkan untuk menjadi bahan bakar seperti yang terjadi di negara Eropa? Terima kasih, Kak. Sebelumnya, saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin menanggapi. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Di sini ada pertanyaan dari Salma mengenai program pemerintah terkait eco-thinking dan penerapannya di Indonesia. Mungkin kalau ada yang ingin menanggapi, boleh juga menyampaikan dari chat bahwa ingin menanggapi, atau silahkan langsung ditanggapi juga boleh.
apabila belum ada tanggapan dari teman-teman, mungkin akan saya alihkan ke pemantik. Saya mulai dari pemantik pertama. Mungkin Kak Hajar ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Saudara Salma. Begitu. Ya, izin masuk. Kalau dari saya pribadi ya, kan ini pertanyaannya sangat bagus. Nah, namun kenapa nyatanya Indonesia masih banyak penumpukan sampah hingga menimbulkan banjir, sampai banjir yang ada di berita bisa berupa kasur kapuk gitu ya. Bahasanya kasur kapuk berarti banyak sekali, maksudnya gitu. Apakah awareness yang diciptakan pemerintah kurang menginspirasi masyarakat, dan kenapa sampah-sampah tersebut tidak bisa dialihkan untuk menjadi bahan bakar seperti yang terjadi di negara? Barangkali nanti pasti akan ditambahkan sama Mas Faris yang lebih paham ya Mas ya. Sama-sama masih belajar di sini. Kalau dari saya, apakah awareness yang diciptakan pemerintah kurang menginspirasi? Ini masyarakatnya juga belum sadar secara penuh. Kalau pemerintah menggalakkan pasti sudah, cuman bahasanya apa ya? Masih sama-sama belum berkesinambungan seperti itu. Kayak yang sadar kalau masyarakatnya masih sedikit. Karena contohnya kalau di kita sendiri pun mahasiswa yang notabene katanya terpelajar baru 1-2 orang yang saya temui begitu di sekitar saya. Misalkan kos itu ada berapa orang, tapi 10 orang gitu yang kalau mau belanja pakai tote bag sendiri itu tuh baru 1-2. Ya, entah memang kurang menginspirasi atau kalau bahasa yang saya pakai belum sadar sih, bukan kurang terinspirasi, tapi belum sadar secara pribadi. Jadi kan dari tadi Bung Mas Faris disampaikan untuk nggak usah yang neko-neko, tapi mulai hal-hal kecil dari diri kita sendiri. Kalau kenapa sampah-sampah tersebut tidak bisa dialihkan untuk menjadi bahan bakar seperti yang terjadi di negara Eropa, karena saya bukan dari ahli bahan bakar atau teman-teman teknik lingkungan seperti itu, saya belum mempelajari ini. Jadi kenapa kok belum sampai bisa dialihkan menjadi bahan bakar, saya rasa saya tidak bisa menjawab ini. Barangkali yang lain lebih paham, bisa sharing-sharing ilmu yang sudah mereka ketahui. Monggo yang lain. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Mungkin ada yang punya masukan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan awareness dari masyarakat ini, atau mungkin ternyata memang di Indonesia itu program mengenai pengelolaan sampah ini masih memiliki banyak kekurangan kayak gitu, belum maksimal. Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya? Mungkin boleh apabila teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapannya, boleh melalui chat atau melalui langsung di unmute gitu. Baik, kalau memang dari teman-teman belum ada yang ingin menanggapi, mungkin saya alihkan kembali ke pemantik kedua begitu ya, kepada Kak Faris, dipersilakan. Iya, terima kasih Salma atas pertanyaannya, keren sekali pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan kapasitas saya ya, jadi saya mau menurunkan ekspektasi teman-teman dulu. Indonesia kan pengolahan sampahnya itu masih tergolong buruk, iya betul sekali. Namun kami sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan banyak edukasi. Nah, dari pemerintah sendiri, kalau dari edukasinya, jujur menurutku masih kurang sih dari edukasinya. Karena edukasi dari pemerintah itu sifatnya masih berarah ke kampanye, tapi bukan berarah ke peraturan gitu. Atau hal yang mengikat. Kampanye dalam artian kata pemerintah kayak misalkan nih menghimbau orang-orang untuk memakai tote bag ke minimarket dan lain sebagainya. Tapi itu pun sifatnya masih himbauan sekarang. Jadi tidak menyeluruh artinya harus pakai. Kalau nggak pakai, ya kamu nggak bisa dapat plastik gitu. Itu terjadi di Jepara. Aku nggak tahu di kota teman-teman ya. Karena di Kudus yang aku tahu dia harus bawa tote bag.
Kalau di Jepara dia nggak bawa tote bag nggak masalah, dia bisa pakai kantong plastik gitu. Itu yang aku maksudkan, kebijakannya tidak mengikat. Artinya kebijakannya masih hanya bersifat himbauan. Dan kalau sifatnya himbauan, itu tuh akan susah untuk menginternalisasikan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat. Ibaratnya kalau mau vaksin deh, dulu orang-orang nggak mau vaksin, sekarang ada kebijakan kemana-mana harus sertifikat vaksin. Orang-orang mau vaksin kan. Jadi kebijakannya tuh harus mengikat dari pemerintah, cuma hanya sifatnya kampanye aja. Itu yang pertama. Kalau mau beneran ini isu sampah ya. Karena apa? Karena aku pernah ikut salah satu kayak kongres sampah gitu, dan memang banyak sekali kendala ketika kita mau membuat kebijakan yang berbasis eco-thinking gitu, atau menuntut orang-orang untuk bawa tote bag misalkan. Karena apa teman-teman? Karena ada salah satu industri yang mengatakan di kongres tersebut, industri yang menggunakan plastik mengatakan bahwa itu akan berdampak ke bisnisnya. Jadi makanya itu juga bisa sih jadi alasan pemerintah kenapa dia nggak bisa serta-merta membuat kebijakan yang mengikat. Ya dari segi economic wise atau business wise itu tidak bagus lah. Dan itu yang harus dipikirkan pemerintah sih, supaya bisa mengalihkan industri-industri yang fokusnya ke plastik itu ke arah yang lainnya, yang sekiranya itu bisa mendukung kebijakan untuk mengikat orang-orang itu untuk zero waste atau less waste. Karena kan otomatis yang dirugikan yang memproduksi plastik kan, kalau kita menuntut orang-orang pakai tote bag, otomatis adanya pengurangan pembelian plastik itu sendiri. Jadi agak dilema sih jadi pemerintah Indonesia. Itulah dia nggak tegasnya di situ gitu. Sifatnya masih kampanye karena banyak sekali kepentingan yang ada. Itu yang pertama. Dan yang menciptakan kampanye itu sendiri, itu juga kampanyenya setengah-setengah gitu. Setengah dalam artian kata nih, misalkan kita mau kampanye ya, harusnya kampanye itu kan dimulai dari sejak dini ya. Nggak cuma kampanye, oke ayo kita pakai tote bag dan sebagainya. Itu pun juga tidak diinternalisasikan ke edukasi kita atau di sekolah kita gitu. Aku PGSD sih, tapi aku nggak ngajar jadi guru. Jadi mungkin ini bisa didebat orang-orang. Tapi dulu ketika aku pas kuliah itu tuh nggak banyak materi-materi mengenai zero waste di SD, atau mungkin nggak ada sih malahan. Ya mungkin dia ada kayak menuntut anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya gitu. Tapi tidak ada, oh kamu bisa pakai tote bag loh, oh kamu bisa istilahnya mengurangi penggunaan sampah plastikmu dengan kalau belanja kamu memikirkan dulu kamu mau belanja apa di Indomaret gitu. Kayak edukasi semacam itu tuh nggak ada di SD. Edukasi masih seputar membuang sampah di tempatnya, membersihkan lingkungan, kayak gitu-gitu. Setauku ya. Mungkin teman-teman bisa validasi di buku siswa atau buku guru gitu. Jadi yang aku bilang, pendidikan di Indonesia arahnya mau ke kampanye, tapi dari segi pendidikan pun masih sangat kurang gitu. Jadi aku mempertanyakan visi misi Indonesia yang mau bebas sampah di tahun 2025 atau 2030 gitu. Sementara sekarang udah 2025 atau 2030, sementara sekarang udah 2020. Jadi kurang 5 tahun untuk mencapainya. Itu yang pertama terkait pemerintah Indonesia. Terus pertanyaan kedua, dan kenapa sampah tersebut tidak bisa dialihkan menjadi bahan bakar seperti yang terjadi di Eropa? Jadi nggak hanya jauh-jauh ke Eropa deh teman-teman ya. Jadi pas waktu kuliah aku tuh pernah ikut acara namanya ASEAN Plus 3 Youth Environment Forum, itu di Phuket di Thailand. Itu bareng sama delegasi ASEAN Plus 3 itu Cina, Korea sama Jepang. Jadi kita itu kayak ada visit gitu. Visitnya itu di salah satu pengolahan sampah di Phuket. Jadi pengolahan sampah di Phuket itu teman-teman, dia tuh pakai sistem namanya insinerator. Teman-teman bisa edukasi setelah ini ya, terkait apa itu insinerator. Dia pakai sistem sampah insinerator untuk sampah yang non-organik, dan organiknya dia itu pakai sistemnya itu, aku lupa tapi pakai cacing pokoknya. Dia pakai cacing tanah. Jadi emang yang aku maksudkan adalah di Thailand itu tuh sudah maksudnya
sekeren itu teknologinya gitu, sebagus itu teknologinya. Jadi yang sampah organik dia pakai cacing tanah, yang non organik dia pakai insinerator. Cuma aku pengen disclaimer ya, insinerator itu ada beberapa dampaknya yang mungkin kalian bisa edukasi sendiri. Dampaknya dari mulai insinerator tuh gini, aku mau jelasin dikit. Jadi dia itu konsepnya adalah membakar sampah menjadi energi listrik. Concern dari mulai hasil pembakaran sampah itu kan ada asapnya tuh. Nah itu tuh ada residu yang bisa menyebabkan atau kerusakan terhadap kesehatan manusia. Tapi pas waktu aku di Phuket itu, si bapak-bapaknya, aku juga lupa namanya ya, dia itu bilang bahwa dia ngeklaim bahwa teknologi ini tuh tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau menyebabkan sakit atau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Dan itu aku pun kayak percayanya apa? Karena dia udah bertahun-tahun di situ dan dia juga dekat dengan lingkungan masyarakat, gak jauh-jauh banget, dan masyarakatnya pun masih sehat-sehat aja gitu. Jadi makanya aku percaya sama klaimnya si bapak-bapak di Thailand itu terhadap insinerator yang ada di Phuket. Itu bisa mungkin dijadikan opsi oleh Indonesia, insineratornya, tapi dengan residu yang tidak ada atau bahkan tidak berbahaya gitu. Dan info juga, kalau kalian buka dengan kata kunci insinerator di Indonesia, itu sebenarnya udah ada sekitar tahun 2021, itu tuh aku bacanya ada sekitar 2020 itu ada sekitar 12 pembangunan insinerator di Indonesia, salah satunya di Semarang. Tapi itu boleh kalian edukasi lagi atau boleh kalian riset lagi perkembangannya gimana dan bisa dilakukan apa, bisa sudah dilakukan dan ada dampaknya atau enggak, itu coba kalian edukasi sendiri. Jadi memang tidak hanya di Eropa, di Thailand pun udah lah, selain ada concern terhadap dampak lingkungannya, dia juga ada butuh, kalau kalian mungkin riset terhadap kabupaten kalian sendiri, kayak di Jepara deh, sistem pengolahan sampahnya itu masih jelek banget, teman-teman. Kalau di Jepara, dia tuh sistem pengolahan sampahnya itu pakai sanitary landfill. Jadi dia kayak bikin cekungan, terus sampahnya dikumpulkan di situ, kemudian akan ditimbun dengan tanah. Dan sistem yang semacam itu akan menimbulkan semisal kayak air lira dan lain sebagainya, yang dampaknya itu bau juga, dan terjadi penumpukan sampah di Jepara utamanya ya, karena sistem sanitary landfill itu yang di TPA. Jadi dari kasus Jepara itu, aku sih kayak punya pemikiran dari tiap kabupaten itu belum memiliki sistem pengolahan sampah yang baik gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena memang butuh modal sekali lagi dalam pengolahan sampah, dan sepertinya banyak industri yang belum melihat sisi economic wise di situ. Kenapa tidak banyak investasi di situ? Dan juga yang kedua, ketika mau beralih ke sistem insinerator itu, masyarakat itu sendiri tuh udah harus memilah sampahnya dari rumah. Jadi makanya banyak sekali kampanye-kampanye terhadap pemilahan sampah. Karena apa? Karena itu mungkin untuk pemilahan sampah. Itu kali ya. Kayaknya banyak informasiku, semoga bisa tercerna dengan baik, si Salma. Banyak PR dari apa yang aku sampaikan tadi. Dari mulai kamu bisa belajar terkait insinerator di Phuket, Thailand, atau kamu bisa edukasi kembali lagi terkait gimana kebijakan pemerintah sekarang untuk memvalidasi apakah benar kampanyenya belum mengikat dan kampanyenya masih hanya sekitar imbauan aja gitu. Karena emang setauku masih seputar imbauan aja. Kecuali kalau Bali dan juga Jakarta yang emang udah nge-ban single use plastik gitu. Yang lainnya aku masih belum tahu. Itu sih kalau dari aku, Sabrina. Ya, terima kasih Kak. Mungkin semoga maaf tadi sudah tertekan mute. Artinya Kak Faris terakhir. Gimana Sabrina? Sepertinya ada yang disampaikan terakhir, Kak Faris tertekan mute. Nggak ada. Yang pertanyaannya Salma udah. Oke.
Mungkin untuk Salma ingin dipersilahkan untuk menanggapi. Silahkan Salma mungkin. Mungkin ingin memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan gitu. Kemudian ada tanggapan lagi, ini dari Zulfa ya. Apakah Zulfa ingin menyampaikan pendapatnya sendiri atau dibacakan saja? Mungkin saya sampaikan pendapat dari Zulfa ya. Di sini Zulfa izin berpendapat, mungkin karena sudah jadi kebiasaan yang mengakar di Indonesia, harga kantong plastik juga jauh lebih murah daripada kantong dari bahan lainnya. Masuk akal juga kalau ganti atau beralih ke kantong bahan lainnya atau menghindari plastik juga bakal berdampak ke ekonomi perusahaan dan sebagainya. Mungkin kalau dari atas belum menemukan celah, coba kita yang di bawah ini memperbanyak massa atau mengeraskan suara dengan perilaku kita sehari-hari. Misal, teman-teman yang masih jadi mahasiswa atau siswa atau warga atau anak atau apa yang kita pahami bisa kita sisipkan di setiap hal yang kita lakukan. Nah, ini ada mungkin pengalaman kalau ITB yang sering ngomongin atau menginisiasi teknologi saja belum sering terdengar penerapannya atau diterima ide-idenya, apalagi konsep eco-thinking yang objek sasarannya itu kebiasaan kita sehari-hari. Paling dekat ya kita terapin pola hidup ramah lingkungan sehari-hari. Berjalan lama enggak, soalnya kadang kita sadarnya cuma di beberapa momen doang kayak gitu. Jadi terkadang kita memang menyadari ini ketika kita mendengarkan edukasi tentang kesadaran lingkungan seperti itu, mungkin kita menyadari itu begitu. Tapi ketika berjalan kemudian akan terlupa kembali kayak gitu karena belum membentuk kebiasaan dan masih tadi kebiasaan untuk tidak menyadari hidup yang memperhatikan lingkungan ini sudah mengakar sebagai kebiasaan orang Indonesia kayak gitu. Nah, mungkin tadi juga disampaikan oleh Kak Faris ya mengenai edukasi masih berupa kampanye, kemudian sulitnya untuk menerapkan kebijakan karena berbagai kepentingan, mungkin juga dari pemerintah sendiri belum memilih prioritasnya, memilih pengelolaan lingkungan sebagai prioritasnya, seperti itu karena memang terkadang satu kepentingan dan lainnya itu saling bertolak belakang, seperti itu. Nah, di sini Zulfa menyampaikan bahwa kalau memang dari atas belum membuat suatu kebijakan, bisa jadi kita nih sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, bersama-sama begitu ya. Tadi istilahnya mengeraskan suara untuk menyampaikan edukasi ini begitu. Nah, terus kemudian tadi mengenai teknologi yang sudah diterapkan ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan teknologi yang juga bisa mendukung penerapan pengelolaan sampah begitu ya. Ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan. Namun sayangnya di Indonesia sendiri belum dimaksimalkan begitu, seperti insinerator yang sepertinya untuk saya sendiri juga baru dengar begitu. Ternyata di Semarang tadi sudah ada begitu ya Kak. Sudah ada tapi kita kurang tahu tentang perkembangannya. Mungkin itu kita lagi-lagi sebagai generasi muda juga bisa untuk memperhatikan itu lebih lanjut sehingga dapat diterapkan dengan lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Yusuf, dan juga dari Zulfikar. Di sini bisa kita kaitkan ya, pertanyaannya masih berkaitan. Yusuf bertanya bahwa sekarang ini banyak generasi muda yang banyak mulai tumbuh kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Akan tetapi, masih banyak orang yang masih kurang kesadarannya terkait menjaga lingkungan. Lantas, hal kecil apa yang dapat kita tebarkan untuk membiasakan, untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan, baik secara perorangan maupun secara komunitas atau organisasi? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung untuk menerapkan dari diri kita sendiri,
sehingga lingkup kita, sekitar kita itu bisa terpengaruh gitu. Setidaknya melihat apa yang kita lakukan dan terinspirasi untuk menerapkannya juga. Namun, adakah hal lain gitu yang bisa dilakukan yang mungkin seperti yang dikatakan Zulfa, mengeraskan suara atau supaya lebih efektif? Kiranya apa begitu? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan begitu, dan mungkin seperti itu dulu. Mungkin apakah teman-teman di sini kiranya ada yang memiliki suatu ide atau apa yang mungkin bisa kita terapkan supaya apa yang kita lakukan itu bisa lebih efektif. Begitu. Mungkin silahkan apabila ada yang memiliki suatu pendapatnya, saya persilahkan kepada teman-teman. Apabila belum ya mungkin saya lanjut sekalian gitu. Di sini ada pertanyaan juga dari Zulfikar Ardiansyah. Izin bertanya, bagaimana menerapkan konsep eco-thinking untuk masyarakat pedesaan yang belum terjangkau sistem pengolahan sampah dari pemerintah? Biasanya masyarakat terbiasa membakar sampah plastik karena lebih praktis kayak gitu. Jadi ini ada fenomena-fenomena yang terjadi kayak gitu ya. Yang pertama tadi bagaimana kita bisa menyebarkan pola berpikir untuk menyadari terhadap kelestarian lingkungan, dan juga di sini ternyata banyak yang belum teredukasi gitu, utamanya masyarakat pedesaan yang masih melakukan hal-hal sederhana. Nah, mungkin di sini kita bisa berdiskusi, teman-teman mungkin bisa untuk menyampaikan pendapat mengenai kiranya bagaimana ya untuk menyampaikan ini kepada masyarakat pedesaan, bagaimana caranya supaya kita tadi bisa mengeraskan suara, supaya kita bisa berperan lebih besar dalam pengelolaan sampah ini. Mungkin saya kembali persilahkan kepada teman-teman, diharapkan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi terkait persoalan ini. Atau mungkin boleh ya saya tunjuk salah satu teman kita begitu. Mungkin dari Zulfa, selaku penanya tadi, apakah memiliki suatu pendapat begitu terkait hal ini? Apakah Zulfa bisa mendengar suara saya? Bisa dengar. Nah, mungkin bisa menanggapi terkait hal ini. Pertanyaannya Zulfikar tadi kan warga desa ya, misalnya apa namanya, belum terjangkau sistem pengolahan sampah yang mumpuni gitu. Paling bisa ini diingatkan lagi, misal coba mengurangi sampah dengan misalnya kan ibu-ibu yang ke pasar itu punya tas apa tuh besek yang dianyam itu kan sekarang mulai jarang digunakan karena biasanya ibu-ibu sekarang tuh kalau ke pasar diurus ke pasar aja gitu, nggak bawa kantong sendiri, padahal dulu kebiasaan itu udah bagus gitu, tapi sekarang mulai dilupakan. Mungkin bisa kembali ke situ gitu, karena itu misalnya nggak jauh-jauh banget, konsep yang nggak baru-baru banget, tapi itu sebenarnya dulu dampaknya bagus gitu buat mengurangi sampah. Sekarang juga orang-orang di kota mulai kok membranding ulang tas-tas itu jadi apa ya, jadi lebih diterima sama apa ya, kalangan-kalangan yang misalnya mungkin levelnya beda lah sama masyarakat di pedesaan gitu. Itu sebenarnya bisa kembali ke kebiasaan kita yang udah mengakar itu, yang mulai dilupakan itu sih kalau dari yang kita gitu. Ya, terima kasih Zulfa. Jadi
ternyata ada banyak cara ya, ternyata ada cara yang sebenarnya tidak baru tapi justru malah ditinggalkan gitu, yang sebenarnya itu lebih ramah lingkungan kayak gitu. Nah, kepada Afiatun Nisa mungkin dipersilakan untuk menambahkan, untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan juga, kita tahu bahwasannya banyak kan pesan-pesan, mungkin kita dapat email dari surel-surel email yang nggak jelas gitu. Nah, ternyata kita tahu bahwasannya untuk mengirimkan satu email itu membutuhkan berapa sekitar karbon gitu dikeluarkan ke bumi, sehingga itu dapat, ya kita bisa katakan atmosfer kita, keadaan ozon kita semakin panas. Nah, salah satunya itu bisa solusinya dari yang terdekat dulu, dari penggunaan kita HP sehari-hari. Misal ya tadi contohnya email ya, email yang nggak jelas kita bisa unsubscribe di bagian bawah, paling bawah tuh juga ada yang buat subscribe sama unsubscribe. Nah, itu bisa di unsubscribe karena untuk bisa memberhentikan email-email yang biasanya terus masuk gitu tanpa kita sadari. Nah, yang kedua juga kita bisa menggunakan search izin kita beralih dari Google yang kita biasa pakai ke Ecosia. Teman-teman nanti bisa cari ya, Ecosia Org. Itu di apa ya, diiklankannya di bagian Maaf, Afiatun Nisa. Maaf, Afiatun Nisa, suaranya terputus. Baik, sepertinya dari Afiatun Nisa tadi koneksinya terputus ya. Mungkin bisa kita lanjutkan terlebih dahulu begitu. Mungkin ada dari teman-teman yang juga ingin menanggapi bahwa ternyata mengenai permasalahan lingkungan ini tidak hanya mengenai sampah, tapi juga tentang emisi karbon tadi ya masuknya. Terkait dengan apa-apa yang kita lakukan, energi atau sumber daya yang kita gunakan ketika kita mungkin menggunakan internet atau alat-alat elektronik lainnya kayak gitu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Mungkin belum ada ya. Jadi mungkin kiranya seperti itu mengenai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah atau menghemat energi begitu. Nah, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 10.34 begitu, saya tawarkan sekali lagi, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Aku boleh nambahin nggak, Sabrina, Boleh, terkait Pak. edukasi yang di rumah tangga tadi ya? Iya, Jadi tadi kan ada yang bertanya terkait gimana sih cara edukasi masyarakat desa yang dia itu masih kurang gitu, pemahamannya terkait isu sampah. Jadi ini kita lakukan yang di Ceparagen Generation, waktu itu kita ngadain acara namanya itu Sampai, teman-teman. Aku mau jelasin sistemnya Sampai, mungkin Uki terinspirasi dan mau melakukan itu di sekarang, yang nggak tahu atau mungkin UKM yang lain boleh. Karena masyarakat desa, teman-teman kita harus pahami dulu, masyarakat desa itu pendekatannya adalah pendekatan ekonomi, atau mereka tuh mau kalau mereka diuntungkan. Jadi tidak hanya, kamu nggak bisa ngomong ke masyarakat desa, ini tuh ada climate change, kita akan banjir, kita akan ada bencana, semakin meningkat suhu udara, kayak gitu-gitu tuh susah kalau ngomong sama masyarakat.
Jadi disesuaikan dengan komunikasinya. Mereka itu yang menguntungkan dari mereka itu seperti apa gitu. Nah waktu itu kita bikin model namanya sampai kan, dan kita bikinnya pas waktu Ramadan. Jadi kita minta akan meminta mereka untuk memilah sampah, dan kita akan membeli sampah-sampah yang seperti sampah kardus, kertas, atau sampah-sampah plastik. Kita akan beli dan kita akan angkut gitu. Dan antusiasmenya lumayan banyak teman-teman. Waktu itu kita tukar dengan kayak minyak, terus kita tukar dengan sembako kayak gitu, ada Sunlight dan lain sebagainya, dan mereka ternyata bawanya banyak-banyak gitu. Jadi sampahnya mereka bawa yang tiba-tiba nggak pernah ngumpulin sampah tuh, ya tiba-tiba sampahnya dikumpulin semuanya. Bentar ya Mas, bentar ya, ini saya bawa sampahnya dulu gitu. Sampai kita tuh kewalahan. Dan sampahnya tuh benar-benar banyak. Kayak depan rumah itu semuanya isinya sampah, karena kita ada program yang namanya Sampai yang menukar sampah menjadi sembako. Jadi itu mungkin bisa ditiru teman-teman untuk supaya orang-orang itu bisa sadar dulu gitu. Oh ternyata sampah kalau dipilah, kalau ada acara yang seperti ini itu bisa bagus juga ya. Dan itu mungkin bisa menjadi momentum bahwa memilah sampah dan juga istilahnya menyimpan sampah itu bisa bernilai ekonomis juga gitu. Sehingga kita harapannya bisa membuat kayak bank sampah di situ supaya bisa berkelanjutan untuk pemilahan sampah, dan juga tidak sampai sampah itu beralih ke lautan tapi bisa beralih ke TPA dan mereka mendapatkan keuntungan berupa sembako. Itu sih yang mau aku tambahkan. Iya, terima kasih Kak Faris, menarik sekali ya. Jadi mungkin itu sudah menjadi sifat dasar manusia gitu, bukan hanya masyarakat desa saja, tapi sifat dasar manusia yang akan lebih semangat, akan lebih termotivasi apabila mendapat keuntungan gitu ya. Mungkin ini juga yang bisa kita perhatikan apabila kita ingin mengkampanyekan mengenai pengelolaan sampah begitu. Nah, tapi mungkin untuk bisa melakukan program itu diperlukan adanya sumber daya dan orang-orang yang bersedia untuk menjadi relawan untuk mengelola itu semua kayak gitu. Nah, harapannya kita ini mungkin sebagai generasi muda gitu bisa menjadi salah satu orang yang dapat berperan untuk menjadi bagian dari pengelolaan itu. Nah, selanjutnya nih di sini ada pertanyaan lagi dari Mela Aulina. Izin bertanya via chat, saya Mela Aulina. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pemateri atau pemantik yang sudah menyampaikan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah bermanfaat dan menambah insight terutama terkait dengan mindful living. Yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih ke sharing ya, baik dari Kak Hajar atau Kak Faris, bagaimana pengalaman dalam menjalani mindful living atau hidup berkesadaran sejauh ini? Dampak yang bisa dirasakan apa saja, dan bagaimana tipsnya biar bisa istiqomah atau konsisten menjalani mindful living? Terima kasih, sukses selalu. Karena di sini sharing dari Kak Hajar dan Kak Faris, mungkin boleh saya sampaikan, saya lemparkan kembali ke Kak Hajar terlebih dahulu begitu. Ya, terima kasih sekali Mbak Mela Aulina. Semoga selalu sehat di Majalengka ya. Amin. Nah, sharing pengalaman saja. Kalau saya ini sudah tergabung, supaya istiqomah itu kuncinya satu kan niat, yang kedua gabung komunitas. Gabung komunitas itu penting banget. Kan sampai Mas Faris bikin komunitas namanya Jepara Green Generation itu biar apa ya bahasanya ya? Bentar, saya masih nge-zoom sebelah. Nah, jadi saya ulang ya, biar ngerasa tetap kalau pas lagi males-malesnya itu bangkit lagi semangatnya, yaitu gabung komunitas. Kalau tadi Mas Faris cerita bikin acara di Jepara buat mengganti sampah dengan sembako, itu bagus banget biar masyarakatnya juga satu teredukasi, yang kedua dia bisa menukar sampahnya dengan barang-barang yang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kalau saya itu kan paling ini belum lama, yang baru 1 tahun KHN itu berdiri dan masih sangat baru banget, masih perlu banyak belajar sana sini gitu.
ceritanya balik lagi niat, dan kalau misalkan bahasa Wonosobonya males atau gimana ya, ketemu teman-teman yang sekomunitas yang setujuan itu, balik lagi terus inget kampanye-kampanye yang udah dilakuin, kayak misalkan tadi mungkin di Jepara udah sampai beli atau nuker sampahnya dengan sembako. Kalau di kita itu baru paling tanam mangrove dan hal-hal remeh biasanya gitu. Jadi kalau kendalanya di tengah-tengah pasti lah bosan, apalagi harus bawa-bawa botol kemana-mana. Terus rasanya gimana ya, biasanya minum pakai sedotan, terus tiba-tiba enggak, langsung minum dari cangkir, itu tuh rasanya ada yang hilang. Tapi nanti terbiasa, kalau udah terbiasa nggak pakai sedotan, malah sedotan. Jadi nggak ingat lagi gitu. Balik lagi pokoknya gabung komunitas biar bahasa anak Roisnya jamaah apa ya? Kalau sendiri itu kan amal jama'i ya gitu. Pahalanya lebih banyak juga kan. Gitu. Enggak, Mas Faris barangkali atau Mbak Sri Muliso, selamat datang, barangkali ingin menanggapi. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih. Mungkin tadi dari Mbak Sri Muhlisoh juga sepertinya ini ya on mic ya. Mungkin ingin menanggapi. Ya. Silakan. Izin menanggapi gitu. Mungkin lebih ke bagaimana kita bisa menularkan kebiasaan baik kita kayak gitu. Ya, salah satunya kita tahu ya bahwa sampah plastik itu sulit sekali terurai, bahkan butuh waktu ratusan tahun lamanya seperti itu. Ya, kita sadar dari diri kita sendiri ketika kita mengikuti acara pun, atau kita sebagai panitia acara seperti itu, ya kita mengarahkan gitu agar bisa mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Ketika 3R bisa dilakukan, maka ada yang lebih penting dari itu, yaitu dengan kita mengurangi jumlah mengurangi produksi dari sampah kita sendiri, baik sampah rumah tangga ataupun sampah lainnya seperti itu teman-teman, kayak gitu. Dan kalau saya sendiri sejak kecil memang terbiasa bawa botol kemana-mana, dan saya malah nggak bisa kemana-mana kalau tanpa botol kayak gitu. Rasanya ada sesuatu yang hilang dari saya kalau saya nggak bawa botol kemana-mana kayak gitu. Dan intinya pembiasaan itu memang mulai dari kecil kayak gitu, dari hal yang kecil, dari diri sendiri dan dari usia segini mungkin kayak gitu. Jadi kalau misal kita punya adik, punya tetangga, ya kita beri stimulus untuk hal tersebut kayak gitu. Apalagi kalau konteksnya kita adalah calon pendidik, maka kita perlu menularkan hal-hal yang demikian itu kepada siswa-siswa kita. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sri Muhlisoh. Kemudian saya sedikit tertarik ya tadi dari yang disampaikan oleh Kak Hajar gitu. Kalau yang pertama itu niat ya gitu. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu itu kan kembali lagi memang kita perlu niatkan itu terlebih dahulu gitu, biar kalau sulit terasa lebih mudah kayak gitu ya. Jadi untuk kita bisa menimbulkan niat itu juga mungkin salah satunya dengan edukasi, dengan menyampaikan edukasi, karena ketika kita sudah tahu kenapa kita harus melakukan itu, maka niat itu akan muncul gitu. Dan ada salah satu ungkapan yang mengatakan kalau when the why is clear, then how is getting easier gitu. Jadi kalau why-nya itu kita udah tahu, nanti gimana caranya itu mungkin akan menjadi lebih mudah kayak gitu ya. Di sini tadi dari apa yang disampaikan Kak Hajar gitu. Mungkin saya kembalikan ke Kak Faris ya terkait bagaimana pengalaman dalam menjalani mindful living atau hidup berkesadaran sejauh ini, seperti itu. Pertanyaannya bagus ya. Tadi aku minta maaf karena wifi sempat mati, jadi sempat keluar sebentar. Kalau tadi si Sabrina mungkin menegaskan terkait why itu penting dan juga how will be easier, aku setuju banget dengan hal itu. Jadi makanya aku akan menambahkan yang how-nya aja. Cara aku untuk tetap istiqomah. Ini beneran uki banget ya. Itu adalah dengan bener sih ikut komunitas tuh beneran bantu banget, karena kalau ikut komunitas kan ibaratnya kita kayak diingatkan kembali ya kalau kita ketemu sama teman-teman kita yang sevisi gitu. Terus yang kedua adalah terkait ini juga, aku follow sama akun-akun yang lingkungan-lingkungan gitu. Jadi misal
selain nambah pengetahuan, kita juga selalu menguatkan niatnya kita. Karena kadang yang namanya niat kan kadang lupa gitu ya. Jadi makanya ketika follow-follow akun kayak semacam itu tuh bisa mengingatkan kembali, oh iya ya harus kayak gini dan sebagainya. Itu sih yang kedua. Terus yang ketiga, apa ya? Karena kalau udah jadi kebiasaan tuh akan susah gitu, misal itu tidak dilakukan kembali. Jadi bingung sendiri, apa ya? Mungkin itu sih 2 aja kali ya. Tadi bersama-sama dengan komunitas dan follow yang ini ya Kak ya, yang bisa mengingatkan kita gitu ya. Iya, benar. Mungkin itu. Iya, terima kasih kepada Kak Faris dan Kak Hajar ya tadi. Mungkin saya ingin mengaitkan dengan kehidupan sebagai seorang Muslim ya, karena yang pertama tadi disinggung tentang niat, bahwa memang segala sesuatu yang kita perbuat itu kan tergantung pada niatnya kayak gitu. Bahkan kalau di sini dikaitkan dengan kehidupan sebagai seorang Muslim, niat dalam menjaga lingkungan itu pun salah satu bentuk rasa syukur kita, tanggung jawab kita sebagai khalifah di buminya Allah yang dapat bernilai ibadah juga seperti itu. Kemudian selain niat tadi juga disinggung mengenai komunitas bekerja sama, atau di sini bisa dikaitkan dengan amal jama'i ketika kita mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama, nantinya akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah untuk istiqomah saling mengingatkan dalam kebaikan seperti itu ya. Nah, mungkin untuk terakhir ya, karena sudah pukul 10:47 begitu, saya serahkan untuk closing statement dari Kak Faris dan Kak Hajar. Mungkin dimulai dari Kak Hajar terlebih dahulu. Dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, terima kasih Mbak Sabrina. Kalau dari saya, mulai aja dulu tagline-nya. Mulai aja dulu yang paling sederhana aja lah. Jangan muluk-muluk bahasane rasa daki-daki biang atau sementing alon-alon asal kelakon gitu. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu, mulai sekarang kayak gitu. Mungkin selanjutnya dipersilakan closing statement dari Kak Faris. Aku bingung ya kalau closing statement apa, karena udah aku sampaikan semua. Jadi closing statementku isinya mau mengapresiasi teman-teman semua aja, karena aku suka dengan tipe webinar yang seperti ini. Jadi interaktif, terus juga moderatornya mantap. Jadi encourage terus teman-teman untuk selalu bertanya dan juga tanggapannya sebelum bicara, diarahkan ke peserta dulu, ada jawaban lain nggak? Itu tuh bagus menurutku. Dan pertahankan untuk UKI untuk senantiasa memberikan dampak yang baik tentunya kepada umat UNES gitu. Jadi semangat buat teman-teman semuanya. Itu closing statementku. Nggak kayak yang lainnya ya closing statementnya ya. Nggak apa-apa lah ya. Baik, terima kasih kepada Kak Faris. Mungkin saya ingin menambahkan kembali lagi gitu ya. Ternyata kita sebagai seorang Muslim, adab dalam beragama, dalam beriman itu bukan hanya mengenai sesuatu yang sifatnya ritual, tapi juga mengenai muamalah begitu. Muamalah kita kepada sesama manusia, kemudian juga bagaimana perhatian kita terhadap alam sekitar kita ini. Mungkin untuk penutup, saya ingin membacakan sekali lagi arti dari surat Ar-Rum ayat 41, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar begitu. Harapannya kita bisa kembali di jalan yang benar ini untuk menjadi sebaik-baiknya khalifah begitu, khalifah fil ard. Semoga kita bisa mengemban amanah ini dengan baik, dengan memperhatikan lingkungan dan juga sekitar kita. Mungkin sekian dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari acara diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Baik, karena seluruh sesi sudah dilaksanakan dan teman-teman sedikit banyak sudah menyampaikan pandangannya ataupun bertanya, tibalah kita pada sesi akhir diskusi, yaitu penutup.
Nah, mungkin sebelum saya tutup, bisa teman-teman dan kakak-kakak semua bisa untuk membuka kameranya untuk sesi foto bersama. Monggo, teman-teman dan kakak-kakaknya yang lain. Yuk. Kak Zulfa, Sony. Hisham, ayo Hisham. Baik, hitungan ketiga ya, saya screenshot. Hitungan 1, 2, 3. Lagi. Boleh berpose gayanya. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Apakah mau lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara formasi periode kedua ini. Terima kasih juga untuk pemantik materi kita, yaitu Kak Hajar dan Kak Faris, sudah mau berkenan memberikan ilmu materi dan diskusi yang sangat bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada moderator, Kak Sabrina, atas sudah memandu acara formasi pada hari ini. Semoga hal-hal sederhana yang jarang atau kita sisihkan dari diskusi atau obrolan kita sehari-hari ini bisa menjadi titik balik penguatan keimanan kita sebagai muslim yang rahmatan lil alamin. Dari saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di formasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Faris, terima kasih Mbak Hajar. Izin live.